terima kasih kepada Mbak Marsa yang sudah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepa- Kepada Mas Dr. Ayaki yang saya hormati, yang telah memberi kesempatan saya berbagi pada siang hari ini, dan kepada para peserta webinar semuanya yang saya hormati dan eh, terutama untuk para mahasiswa saya yang saya sayangi. Pada kesempatan siang hari ini, saya mau coba share PPT saya. Apa sudah bisa dilihat ya PPT saya? Sudah, Prof. Baik. Di siang hari ini saya coba eh, sampaikan tentang stabilitas pangan, pondasi kesehatan di Indonesia gitu ya. Dan sebelumnya akan saya perkenalkan dulu, saya perkenalan dulu karena kalau tidak kenal tidak sayang gitu ya. Saya dosen di Fakultas Agroindustri eh, Universitas Mercu Buana Yogyakarta dan sudah cukup lama saya menjadi dosen dari tahun 88-89. Pasti di sini ada yang belum lahir gitu ya. Dan moto saya di dalam eh, bekerja atau belajar itu jujur, tekun, dan kerja keras. Yang akhirnya Alhamdulillah saya menjadi guru besar pertama di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Karena guru besar itu eh, punya kewajiban untuk membuat buku atau menyusun buku setiap satuan waktu tertentu sehingga saya ada beberapa buku yang telah saya susun dan buku Kunir Putih ini termasuk yang eh, bestseller gitu ya. Karena buku Kunir Putih itu dibutuhkan oleh umum, sedangkan kalau buku terkait ngajar itu yang butuhkan mahasiswa dan belum tentu mahasiswanya itu eh, beli gitu ya. Kemudian dari eh, penelitian saya, karena pengalaman penelitian sudah cukup lama dan mulai fokus terkait empon-empon atau kunir putih yang saya gunakan juga untuk pengukuhan pidato pengukuhan guru besar saya, eh, sehingga saya ada kesempatan ke berbagi atau menambah ilmu, menambah pengalaman di negara tetangga. Antara lain, pertama dulu di Kuala Lumpur, kemudian di Bangkok, di Paris, Prancis, kemudian di Amsterdam. Sebetulnya tidak hanya Amsterdam, di Utrecht, di Leiden gitu, di Jerman, kemudian di Swiss, Switzerland atau di Swiss, Roma, Italia, dan Jiangsu, Cina. Dan belum lama, April kemarin saya ke Quy Nhon di Vietnam. Juga eh, eh, belum lama saya ke Chiang Mai. Ini sebagai perkenalan dan saya akan coba sampaikan tentang stabilitas pangan, pondasi kesehatan di Indonesia. Definisi stabilitas pangan itu apa? Ini bisa diartikan kondisi seluruh populasi, seluruh masyarakat memiliki akses yang cukup tentang pangan, aman, dan bergizi terhadap makanan sepanjang waktu tanpa mengalami ancaman terhadap akses pangan di masa depan. Nah, ini ada eh, beberapa elemen kunci yang bisa
me- apa, membantu stabilitas pangan ini. Yang pertama adalah ketersediaannya. Jadi kalau ketersediaannya cukup, ketersediaannya aman, aksesnya atau jangkauan untuk menyalurkan itu ada atau lancar, pemanfaatan dari pangan itu misalnya bergizi, pemanfaatannya itu eh, ada atau bermanfaat, kemudian stabilitas atau eh, kondisi itu stabil, jadi maksudnya tidak terlalu terpengaruh dari kondisi-kondisi yang ada, itu yang akan membuat pangan itu stabil gitu ya. Ini kalau diperjelas lagi bisa dilihat bahwa seperti yang saya kemukakan, ketersediaan tadi menunjukkan adanya cukup makanan yang diproduksi, diimpor, atau disimpan di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan populasi. Nah, di sini kalau banyak yang impor, tentu harus ada usaha untuk diversifikasi olahan. Mungkin kalau beras itu kebutuhan pokok harus impor, harus ada inovasi tentang makanan-makanan sumber karbohidrat yang memang ada di alam Indonesia, kita angkat, kita usahakan diversifikasi olahan yang mungkin awalnya belum diangkat, belum banyak tahu kalau itu sumber karbohidrat. Akhirnya diangkat, diolah menjadi olahan yang menarik dan dikonsumsi oleh masyarakat, maka kebutuhan akan beras dan kalau kebutuhan tadi dipenuhi antara lain dengan tambahan impor, itu bisa dikurangi impornya. Kemudian pemanfaatan atau akses. Akses ini kemampuan individu atau rumah tangga untuk mendapatkan makanan yang cukup, baik melalui produksi sendiri, pembelian, ataupun bantuan. Jadi seseorang bisa menyiapkan makanan itu bisa beli sendiri, bisa ngolah sendiri, bisa manen sendiri, tapi bisa juga kalau yang berkekurangan itu bisa dibantu gitu atau ada bantuan. Kemudian pemanfaatan ini tentang penggunaan makanan secara tepat oleh individu yang mencakup pengetahuan tentang nutrisi, cara memasak, sanitasi, dan kesehatan, dan ini bertujuan untuk memaksimalkan nilai gizi. Nah, stabilitas mencakup kemampuan individu atau populasi untuk mempertahankan akses pangan yang cukup dari waktu ke waktu, termasuk kemampuan menghadapi guncangan seperti perubahan harga pangan, bencana alam, ataupun kalau ada konflik, misalnya seperti itu. Nah, kalau dilihat di sini, kondisi pangan di Indonesia saat ini memang Indonesia masih termasuk negara yang berkembang, sehingga kalau dari data yang ada, ternyata sebanyak 6,5% penduduk Indonesia itu kekurangan gizi. Nah, ini ternyata dari data yang ada di Asia Tenggara, ini termasuk eh, Indonesia kekurangan gizinya terbanyak dari data yang ada. Nah, ini memang diperlukan eh, pangan, diperlukan penyuluhan untuk eh, memberikan informasi kepada masyarakat bahwa konsumsi pangan yang bergizi, misalnya seperti itu, sehingga eh, bisa tidak kekurangan gizi lagi. Kemudian kondisi pangan di Indonesia ini di tahun 2000
2022 sampai 2024. Ini dalam juta ton, ini ternyata di tahun 2024 yang warnanya merah itu agak sedikit eh, turun dibandingkan dengan 2022 atau 2022 itu lebih tinggi daripada 2023. Hal ini banyak mungkin faktornya termasuk kalau di Jawa saya lihat kalau saya dulu SMP itu naik sepeda lewat tengah sawah. Sekarang ini kalau saya mencoba naik sepeda itu sudah rumah-rumah, sudah perumahan, tidak lewat sawah-sawah lagi. Jadi memang sebetulnya dulu itu sebagai sumber atau lumbung pangan berupa beras, tapi sekarang itu sudah ditanami rumah-rumah atau gedung. Nah, itu mungkin salah satu kenapa di tahun 23 itu agak lebih rendah beras yang ada. Kalau saya lihat di informasi tadi saya lihat memang stok yang harus ada itu 1.500-an juta ton gitu. Jadi eh, cukup eh, cukup lebih tinggi daripada data yang ada sehingga stok pangan itu kadang memang pemerintah untuk memenuhinya dengan impor. Lah tantangan utama ini apa? Jadi ketergantungan pada impor ini menjadi kerentanan terhadap pasokan global, tekanan pada neraca perdagangan, ketidakseimbangan produksi lokal. Jadi kalau kita sangat bergantung impor dan nantinya misalnya impor itu ternyata di-stop karena sesuatu hal, karena bencana seperti COVID kemarin misalnya ada COVID, kita tidak menghendaki tapi itu sangat mungkin misalnya. Nah, apa ya kita itu tidak makan. Jadi mestinya Eh, memang selama ini sudah dimulai penelitian-penelitian dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kalau saya kebetulan bidang pengolahan pangan, itu saya lihat mulai banyak penelitian mengangkat eh, umbi gadung. Mungkin kalau yang kota nggak tahu ya, mengangkat umbi gadung. Kebetulan ini S1 saya itu mengolah umbi gadung. Kemudian mengangkat uwi, uwi ungu, gembili, dan banyak lagi gitu ya. Dan banyak lagi produk-produk atau hasil alam yang perlu kita angkat dan perlu kita diversifikasi olahan kekinian sehingga anak-anak kita atau generasi muda itu mau mengkonsumsinya. Nah, kalau maaf, kebutuhan energi itu sudah cukup dari hasil diversifikasi olahan tadi, sangat mungkin konsumsi berasnya itu kan bisa ditekan atau bisa dikurangi. Yang awalnya itu impornya tinggi, kalau kebutuhan yang ada itu eh, relatif bisa dipenuhi dengan sumber karbohidrat yang lain, itu berarti sangat mungkin nanti bisa mengurangi impor yang ada. Itu salah satunya. Jadi perlu generasi muda ini dikenalkan dengan produk-produk lokal, termasuk tadi umbi-umbian. Dan sekarang yang ubi kayu itu diolah menjadi mokaf misalnya. Kalau bisa menggantikan gandum atau terigu yang kita memang sangat bergantung, biar kita tidak terlalu bergantung, maka kita angkat produk-produk lokal. Kemudian kerentanan terhadap perubahan iklim, ini perubahan cuaca, penurunan hasil pertanian, dari ada dampak ini perubahan jangka panjang dalam suhu rata-rata. Kalau kalau sekian ini ya, kalau hari ini tadi di eh, Japri ada teman condong catur 35 derajat Celcius gitu temanku yang sudah purna menginfo seperti ini.
cukup panas. Di Jogja menurut saya cukup panas. Sehingga perubahan-perubahan seperti ini tentu akan eh, mengakibatkan juga perubahan iklim dan perubahan pola tanam. Jadi kalau kalau misalnya saya aslinya di daerah ini Sedayu, eh, Selatan Pertamina di Porowulu. Di daerah Pertamina itu sawahnya tak ada hujan. Jadi kalau ini mestinya sudah hujan, tapi kok belum? Sudah hujan, kita cepet-cepet mencoba nanam padi, ternyata panas lagi. Sehingga tanahnya pada kekurangan air, sehingga tanaman padinya kering. Misalnya seperti itu juga akan berpengaruh terhadap produksi eh, beras yang ada di sekitar di lingkungan kita. Nah, kemudian ketidakstabilan harga pangan, perubahan harga komoditas di pasar internasional, bencana alam dan lain sebagainya itu juga berakibat atau mengakibatkan terjadinya eh, perubahan ketidakstabilan pangan. Nah, sekarang kalau kita lihat dampak stabilitas pangan pada kesehatan. Jadi kalau kita lihat, ini bisa menyebabkan, mungkin saya besarkan ya, dampak stabilitas pangan terhadap kesehatan. Bisa mengakibatkan kesehatan fisik, tetapi juga bisa mengakibatkan kesehatan mental. Kesehatan fisik, misalnya nutrisi yang memadai mencegah stunting. Sekarang ini kita apa ya namanya berhadapan dengan stunting. Stunting itu pertumbuhan pertumbuhan badan anak-anak biasanya atau bahkan dari dalam rahim yang karena kekurangan gizi sehingga pertumbuhannya itu lambat. Harusnya, maaf, harusnya bisa sudah tumbuh dengan bobot sekian kilo dan tinggi badan sekian, tetapi masih tetap aja kecil. Dan ini akan berpengaruh juga pada kesehatan otak atau eh, apa ya, bisa bisa berpengaruh kepada kecerdasan si anak juga. Ini fisik ya. Kemudian ternyata juga bisa mengakibatkan kesehatan mental. Kesehatan mental seperti apa? Ini akses terhadap makanan sehat mendukung kesehatan mental dan produktivitas. Jadi kebetulan saya di tahun ini dapat proyek namanya proyek Katalis dari Dikti, kerjasama tiga perguruan tinggi yaitu Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Universitas Negeri Jember, dan Universitas Trunojoyo Madura. Ternyata kita pelajari bahwa pangan fermentasi nabati maupun hewani dan eh, pangan yang mengandung kurkumin itu bisa sebagai antidepresan. Jadi bisa membantu orang yang maaf ada gangguan kesehatan mental. Ini bisa diteliti, dikaitkan dengan eh, inurenin, ada hormon yang serotonin misalnya itu bisa dikaitkan ternyata kita makan makanan bergizi, makanan sehat itu juga akan menghasilkan apa pertumbuhan, menghasilkan badan yang sehat termasuk kesehatan mental. Jadi ini penting sekali. Jadi tidak sembarangan kita ngasih makanan ke anak-anak supaya memang anak-anak kita sehat jasmani maupun rohani gitu ya. Kemudian hubungan antara kekurangan gizi dengan risiko penyakit. Contohnya di sini risiko penyakit infeksi. Infeksi saluran pernafasan, diare, tuberkulosis. Kita beri contoh aja yang kemarin sebetulnya ada COVID atau terpapar virus corona misalnya. Orang yang daya imunnya itu
kurang itu atau daya imunnya rendah itu ternyata mudah terinfeksi virus corona atau mudah terpapar COVID. Jadi kalau daya imun itu kita tingkatkan, ternyata bisa dalam satu mobil yang isinya 6 orang, satu orang negatif antigennya, misalnya seperti itu karena apa daya tahan tubuhnya bagus. Kemudian stunting dan gangguan pertumbuhan ini berpengaruh pada perkembangan eh, fisik maupun mental gitu ya. Penyakit tidak menular ini juga dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi. Peningkatan risiko kematian pada ibu dan bayi ini juga dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi. Gangguan kesehatan mental, depresi, dan gangguan kecemasan itu juga ternyata dipengaruhi eh, oleh gizi yang kita konsumsi. Ini jadi sesuai tadi sesuai judulnya gitu ya. Jadi eh, adanya pangan yang cukup, adanya pangan yang bergizi, akses penyaluran pangan itu tersedia, masyarakat konsumsi eh, apa tersedia sesuai kebutuhan, masyarakat sehat gitu. Nah, peran pangan dalam pencegahan penyakit fokus pada gizi seimbang, vitamin, mineral, protein. Sebetulnya sejak dulu kita, sejak saya SD, karena dulu saya nggak melalui TK, belum ada TK di tahun saya 70-an, di, karena di kampung, saya di desa gitu ya. Nah, ini ternyata ada 4 sehat 5 sempurna itu ternyata betul anak-anak kita akan lebih sehat kalau kita penuhi semuanya. Vitamin, mineral, serat itu ada pada sayuran, sumber sayuran ada eh, di situ ada vitamin, mineral, serat, protein ada pada lauk. Lauknya telur misalnya, lauknya daging, lauknya tempe, lauknya tahu itu sumber protein. Kemudian pangan lokal yang berkhasiat. Jadi bisa konsumsi pangan lokal yang ada khasiatnya. Seperti jahe. Sejak saya kecil, ibu saya kalau dari sawah ada sedikit masuk angin, minum sekoteng jahe. Sekoteng itu isinya bubuk instan jahe. Kemudian ada temulawak. Kalau kecil dulu kok nggak mau makan, dijamoni temulawak gitu. Ada kunyit, ada herbal yang lain itu berpotensi untuk meningkatkan imunitas dan mencegah suatu penyakit. Jadi kalau tidak mudah atau daya imun kita bagus, maka akan eh, mencegah terpaparnya virus, nempelnya virus maksud saya, atau berkembangnya virus yang menempel atau menginfeksi kita. Pengurangan penyakit tidak menular, ada obesitas, diabetes, penyakit jantung. Ini kalau kalau kita ada nada-nada gejala penyakit jantung ya kurangilah yang kira-kira makanan gorengan misalnya. Jeroan itu perlu dikurangi misalnya seperti itu. Nah, hubungan stabilitas pangan dan ketahanan kesehatan nasional. Ini sektor kesehatan dan ekonomi. Stabilitas pangan berperan dalam menentukan beban sistem kesehatan dan meningkatkan produktivitas. Jadi kalau kita makan cukup, kita sehat, eh, kita eh, produktif. Kalau saya dulu kebetulan, alhamdulillah, lulus S3 itu 3 tahun. Jadi memang dapat beasiswa 3 tahun dan saya bisa lulus 3 tahun. Saya kalau ditanyai, kok bisa? Ya, minum kunir putih. Saya bakul kunir putih atau penelitian saya buat produk. Karena apa? Karena daya tahan tubuh bagus, kita belajar juga dengan sehat, tidak kelelat-kelelet atau tidak pilek, tidak flu, sehingga pada saat kita belajar ya cepat masuk, itu bisa apa ya dengan alasan seperti itu bisa saja.
sistem kesehatan tangguh, pangan yang aman dan bergizi sebagai fondasi untuk masyarakat yang sehat. Ini penting sekali dikemukakan. Kemudian tantangan dalam mewujudkan stabilitas pangan. Ini ada keterbatasan infrastruktur distribusi pangan ke wilayah terpencil. Ini saya kira dalam pemerintahan Jokowi ini infrastruktur sudah dicoba dibangun, dimaksimalkan. Harapannya juga pemasokan atau eh, perjalanan pangan menuju yang membutuhkan itu juga lancar. Dampak perubahan iklim, ada gangguan pada produksi pangan, ini merupakan tantangan. Jadi saya ilmu pengolahan pangan, mungkin di ilmu agronomi ini tantangan supaya perubahan iklim tapi tetap kita panen gitu. Isu sosial ekonomi, ketimpangan pendapatan mempengaruhi akses terhadap pangan bergizi. Jadi maksudnya kalau masyarakat itu termasuk miskin atau di bawah kecukupan. Nah, mau beli yang bergizi aja berat atau sulit karena tidak ada duit, misalnya seperti itu. Ini isu sosial ekonomi itu juga berpengaruh, merupakan tantangan bagaimana supaya masyarakat itu bisa eh, semuanya menengah ke atas atau sebagian besar menengah ke atas atau yang di yang menengah ke atas itu berbagi pada masyarakat yang menengah ke bawah misalnya seperti itu. Nah, peran masyarakat dan inovasi untuk stabilitas pangan ini bisa inisiatif komunitas pengembangan urban farming, teknologi pangan lokal, inovasi teknologi smart farming atau pakai teknologi gitu ya. Pentingnya edukasi gizi, kesadaran akan pentingnya pola makan sehat, pangan lokal eh, bergizi, misalnya itu penting sekali. Dan peran kewirausahaan sosial dalam mewujudkan stabilitas pangan ini juga penting. Jadi kewirausahaan sosial adalah usaha bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan. Secara umum, kewirausahaan sosial ini memberdayakan masyarakat sekitar. Kalau masyarakat sekitar punya pekerjaan, tidak nganggur lagi, ada income, artinya sebetulnya itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kalau masyarakat sekitar itu sejahtera, mau beli makanan bergizi punya duit, ya alhamdulillah nanti kesehatan itu akan bagus. Nah, misi sosial ini memberikan solusi bagi masalah sosial seperti kemiskinan, akses pangan, dan kesehatan terhadap masyarakat. Nah, kewirausahaan sosial dapat menjadi agen perubahan yang mendorong ketahanan pangan dan kesehatan melalui inovasi, pemberdayaan masyarakat, dan aksesibilitas terhadap makanan bergizi. Jadi ini ikut berperan juga sebetulnya. Nah, ini kewirausahaan sosial di bidang pangan. Contohnya ini urban farming yang eh, pertanian berkelanjutan. Ini meningkatkan akses terhadap pangan segar, kemudian mengurangi ketergantungan pada impor, mendukung keberlanjutan lingkungan, kemudian pemberdayaan petani lokal, mengurangi ketergantungan pada impor, meningkatkan pendapatan petani, dan meningkatkan ketersediaan pangan berkualitas di pasar lokal, dan juga teknologi pangan untuk masyarakat, membantu masyarakat mendapatkan makanan sehat dengan harga terjangkau sekaligus mendukung kesehatan melalui konsumsi suatu produk lokal. Jadi ini harus dikemukakan, harus diinfokan ke masyarakat karena kalau kalau yang beredar di masyarakat kurang sehat, mungkin apa pakai formalin, mungkin pakai pewarna eh, bukan alami dan lain sebagainya itu juga akan berpengaruh pada kesehatan masyarakat.
Nah, ini saya contohkan di tempat saya, kewirausahaan sosial saya, yaitu kunir putih saya gunakan untuk atau saya produksi menjadi minuman instan siap seduh dan menyehatkan dan juga kami produksi berupa kapsul kunir putih yang ini manfaat dari kenapa saya produksi karena sudah saya teliti eh, 22 tahun dari 2002 saya teliti dan ternyata bermanfaat antara lain meningkatkan daya tahan tubuh. COVID kemarin di tempat saya sampai orang beli kunir putih inden karena tetap murah dan tidak saya naikkan kan tujuannya juga untuk membantu masyarakat mencegah dan mengobati kanker. Jadi ada kanker stadium 3, alhamdulillah mau rutin minum kunir putih turun stadiumnya. Jadi stadium 2, stadium 1 bahkan ada yang bersih dari sel kanker secara medis. Maaf ini keklik gitu ya. Kemudian eh, kanker apa saja termasuk kanker leher rahim, kanker payudara, kanker hati. Kemudian peradangan, ada MAH, ada ambeien, ada radang pankreas atau diabetes itu juga bisa normal. Penyakit yang berhubungan dengan lemak seperti kolesterol, stroke, kemudian asam urat, trigliserid itu ternyata juga bisa gunakan herbal, termasuk herbal kunir putih. Kenapa? Karena mengandung aktivitas antioksidan dan mengandung senyawa antioksidan dan yang bisa merontokkan atau menonaktifkan atau bahkan memblokir pertumbuhan sel kanker itu kunir putih mengandung ribosom enacting protein. Ini yang sebetulnya luar biasa di kunir putih. Nah, ini produk kewirausahaan sosial saya, cuma yang esem pupuk instan nggak ke foto gitu ya. Kami mulai ada kelor, ada kunir kuning, ada kunir hitam. Kalau dengkul, lutut sakit, osteoartritis ini bisa dibantu dengan kunir hitam, kunir putih, ada temulawak juga. Sedikit ini ada respon pengguna kunir putih ini ternyata benjolan di leher membaik, mengecil dan tidak perlu operasi. Asma yang awalnya itu sangat mencekam kalau anaknya mulai batuk semalaman bapaknya atau ibunya harus ronda nunggoni anaknya yang karena bernafasnya susah. Kanker kulit juga membaik, hipertiroid yang ada di leher itu besar itu mengecil bahkan hilang, MAH kronis atau apa ya gastritis atau asam lambung itu juga alhamdulillah membaik dan yang sampai kurus bisa normal kembali berat badannya dan kista mengecil bahkan terus hamil alhamdulillah yang mestinya yang usia produktif gitu ya. Ini contohnya saya memberdayakan masyarakat sekitar yang rodok muda, ini pada ngapsul, pada ngelabeli, kemudian mahasiswa juga banyak eh, yang bekerja di tempat saya, mungkin juga sambil mencari sangu, kemudian ini simbah-simbah pada ngupas yang awalnya itu katanya nggak bisa tidur setelah bekerja di tempatnya Budwi di Kunir Putih kalau tidur nyenyak gitu. Saya kalau dengan mahasiswa kadang-kadang bertanya kira-kira kenapa ya? Ya karena siangnya capek, malamnya itu ya tidur nyenyak dan sudah ayem karena bakalan dapat sangu. Bisa jajan sendiri, tidak minta anak, tidak minta cucu saya gitu. Ini juga manen. Kemudian ini kewirausahaan sosial untuk mengatasi kekurangan gizi dan penyakit. Ini peran kewirausahaan sosial, produksi pangan bernutrisi. Jadi kewirausahaan yang bergerak di dalam pangan yang bergizi. Inovasi produk pangan fungsional, sebetulnya di tempat saya sudah saya inovasi juga eh, stek kunir putih gitu ya, tetapi ya di pasaran masih masih berjuang untuk dipromo ke masyarakat.
Kemudian menyediakan pendidikan dan akses pangan bergizi, kampanye edukasi gizi, distribusi pangan sehat ke daerah terpencil. Ini juga penting sekali. Jadi perlu perlu selalu menginfo dan ini sudah mau selesai gitu ya, karena waktunya memang dibatasi sekitar 40 menit. Ini sebagai kesimpulan, stabilitas pangan sebagai fondasi kesehatan, ketersediaan dan akses pangan yang stabil adalah elemen dasar untuk menjaga kesehatan masyarakat. Kesehatan yang baik mendorong produktivitas dan inovasi. Masyarakat yang sehat cenderung produktif dan kreatif, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Kewirausahaan sosial sebagai penggerak perubahan, yaitu bisa meningkatkan akses terhadap makanan bergizi, terutama di daerah terpencil dan kelompok rentan, memberdayakan petani lokal dan komunitas, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan menciptakan produk-produk pangan yang inovatif dan kaya nutrisi untuk mencegah kekurangan gizi dan penyakit yang ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan barokah. Dan kalau ingin eh, menghubungi kami di CV Windra Mekar, konsultasi gratis apa aja karena ini untuk pengabdian saya eh, sudah 4E, enggak ada dosen yang 5A gitu sehingga saya mengabdi jadi siapa saja yang WA saya mau tanya apa saja kalau saya bisa menjawab pasti akan saya bantu jawab dan ada juga Instagram Windra Mekar dan YouTube saya Dwiyati Kunir Putih. Demikian jika ada kurang atau salah mohon dimaafkan. Saya akhiri eh, paparan atau presentasi saya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari panitia maupun dari live streaming YouTube. Pertanyaan pertama untuk Prof. Duyati. Ada pertanyaan, Prof. Bagaimana mendorong para petani untuk menerapkan praktik pertanian yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka, Prof? Agak volumenya agak dikeraskan, Mbak. Maaf ini agak kurang dengar. Baik, Prof. Pertanyaannya, Prof, yang untuk Prof. Duyati, bagaimana mendorong para petani untuk menerapkan praktik pertanian yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka, Prof? Oke. Mendorong petani ya, Mbak ya. Ya, Prof. Ya, bagaimana cara mendorong petani untuk menghasilkan produk yang lebih baik gitu nggih? Ya, Prof. Ya, baik. Sebetulnya ada beberapa masalah menurut saya karena petani sudah semangat tetapi lihat harga pupuk itu tinggi. Nah, ini mestinya harus dipikirkan kembali bagaimana kalau memang petani itu disubsidi pupuknya, atau kalau tidak harus ada inovasi pupuk yang tidak semahal yang ada di pasaran. Misalnya inovasi pupuk itu dengan pupuk kandang atau kompos. Karena saya lihat petani di tempat saya cuma satu dua, itu tidak semuanya. Itu memang jadi petani mantap sekali. Maksudnya betul-betul kerja keras sebagai petani dan dia juga beternak, ada beberapa ekor sapi. Jadi
feses sapi digunakan untuk pupuk kandang, sebagai pupuk kandang untuk tanaman apa pakan ternaknya dan juga untuk tanaman padinya. Nah, ini ternyata dari petani yang ini saya lihat rumahnya juga dia murni petani. Rumahnya juga bagus, kendaraannya juga karena ternyata cowok-cowok anaknya ada dua itu kendaraannya juga kendaraan fiction misalnya seperti itu. Sapinya gede-gede tapi memang betul-betul dia kerja keras. Jadi dimanapun, siapapun, kalau bersungguh-sungguh dalam bekerja, nanti akan kelihatan hasilnya, termasuk petani. Kalau semuanya hanya nyuruh orang lain, ya mungkin nggak kelihatan hasilnya. Tetapi kalau semuanya dikerjakan dengan baik, dengan seksama, ternyata bisa hidup sejahtera juga. Mungkin kalau gambarannya antara lain seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih, Prof. Untuk selanjutnya, Prof, ada pertanyaan untuk Prof. Dwiyati. Ya. Pertanyaannya, bagaimana membangun sistem pangan yang siap menghadapi berbagai kemungkinan, Prof, seperti bencana alam, perubahan iklim, dan fluktuasi harga pasar, Prof? Mohon penjelasannya, Prof. Ya. Jadi untuk menghadapi ada kemungkinan bencana alam, kemungkinan seperti kemarin ada COVID, banyak banyak tantangan itu termasuk tantangan itu memang di Indonesia itu sebetulnya kan negara pertanian gitu ya, negara yang subur, banyak sumber daya alam yang belum diangkat. Sehingga kalau menghadapi hal tersebut, pastinya kalau sawah ditanami padi terus, kebanjiran, kemudian ada bencana alam, terus nggak panen, tetapi mestinya tadi ada diversifikasi dari hasil alam yang ada yang bisa digunakan juga untuk sumber makanan yang bergizi. Jadi stok pangan diperlukan memang, tetapi stok pangan yang diperlukan kalau semuanya impor pasti pengeluaran negara juga akan besar sehingga mengangkat produk-produk lokal. Seperti kalau kalau di tempat saya kebetulan produk saya adalah produk kesehatan ya. Jadi eh, seperti dokter dokter Probo Suseno itu kalau punya pasien eh, yang masih mengeluh terus dengan sudah dikasih obat biasanya terus dikirim direkomendasi ke tempat saya. Suatu ketika aku ketemu itu beliau tanya, "Lah mosok obat impor semua, yang lokal juga dipakai gitu lah." Itu saya ingat betul bahwa makanan juga demikian. Jadi untuk stabilitas pangan ini baik nanti ada bencana atau tidak ada bencana, kalau lokal itu tidak bergantung luar. Seperti produk saya lokal semua yang saya sampaikan tadi. Jadi selama COVID kami juga juga bekerja. Kami juga industri kami bahkan tadi saya bilang inden tadi. Jadi kita sudah kerja ngelembur-ngelembur masih tetap inden yang memerlukan banyak dan memang tidak ada bahan yang saya impor sehingga semua tersedia, ya manen sendiri masyarakat sekitar yang saya gunakan atau pemberdayaan masyarakat sekitar. Jadi nggak ada isolasi mandiri, nggak ada yang dari luar kota, nggak ada bahan yang dari luar. Itu ternyata bisa eksis gitu. Eh, Antara lain mungkin seperti itu, Mbak Marsha. Baik, terima kasih, Prof, atas penjelasannya. Iya, Mbak. Untuk selanjutnya, ada pertanyaan untuk Dr. Azaki. Pertanyaannya, dokter, Ya, silakan, silakan.
Bagaimana peran pangan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas, dokter? Mohon penjelasannya, dokter. Kalau kekurangan pangan biasanya kalau dari segi medis ya Mbak itu terkait misalnya dengan malnutrisi seperti stunting, kemudian musim lapar ya, dan juga misalnya pengapuran dan lain sebagainya ya yang terkait dengan kekurangan vitamin dan mineral ya. Kalau kita bicara mengenai hipertensi, diabetes dan lain-lain, itu biasanya terkait dengan faktor genetik dan juga terkait dengan konsumsi diet yang tidak sesuai ya. Jadi misalnya konsumsi karbohidrat yang berlebihan yaitu terkait dengan diabetes mellitus tipe 2. Kemudian konsumsi garam ya atau daging kolesterol yang berlebihan itu terkait dengan proses arteriosklerosis ya penyempitan pembuluh darah yang terkait dengan hipertensi jantung dan stroke. Jadi yang harus kita waspadai secara medis adalah konsumsi pangan yang terlalu eh, rendah ya itu bisa terkait dengan malnutrisi kekurangan gizi ya. Kalau berlebihan itu terkait dengan penyakit-penyakit degeneratif yang tadi ditanyakan. Ya, sekira demikian, Mbak Marsha. Baik, terima kasih, Dokter Azaki. Ini ada pertanyaan selanjutnya untuk Dokter Azaki. Ya, Pertanyaan, dokter, bagaimana memastikan keamanan pangan dari hulu ke hilir untuk mencegah terjadinya wabah penyakit akibat makanan, dokter? wabah penyakit akibat makanan. Iya, dokter. Eh, biasanya kita terjadi apa istilahnya keracunan makanan ya. Itu biasanya karena makanan yang tidak bersih. Dulu di Jogja beberapa tahun lalu biasanya terjadi wabah ya, bisa terjadi wabah ya. Dulu ada eh, peningkatan daripada kejadian hepatitis A. Hepatitis A itu biasanya terkait makan makanan yang kurang bersih ya, Mbak Mersa. Jadi virus hepatitis A ya masuknya lewat makanan ya. Termasuk juga penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri ya. Seperti kolera ya, Vibrio cholera bakterinya atau Salmonella TPI ya yang menyebabkan demam tipoid atau tifus ya. Itu juga terkait dengan kebersihan makanan. Jadi kita memang harus menjaga ya dari hulu ke hilir ya, saya kira dari awal kemudian pengolahannya seperti apa dan juga kebersihannya ya karena kalau dikonsumsi nanti ya ketika sudah misalnya dijual ya di pinggir jalan atau di restoran atau menjadi makanan di rumah pengolahannya tidak bersih ya bisa menyebabkan penyakit-penyakit seperti tadi yang disebabkan bisa karena virus seperti hepatitis A maupun diare ya yang disebabkan oleh bakteri atau juga virus ya dan juga penyakit seperti demam typhoid ya yang disebabkan oleh bakteri Salmonella TPI dan para TPI. Demikian Mbak Marsha. Baik, terima kasih Dokter Azaki atas penjelasannya. Untuk yang selanjutnya ada pertanyaan untuk Prof. Dwiyati. Baik, Pertanyaannya, Prof, bagaimana Prof memastikan distribusi pangan yang lebih efisien dan merata, terutama ke daerah-daerah terpencil, Prof? Mohon penjelasannya, Prof. baik. Eh, untuk memastikan distribusi merata itu harus didampingi oleh pemerintah yang sebetulnya pemerintah sudah berusaha maksimal termasuk infrastruktur dibangun itu antara lain ya biar jangkauan makanan atau produksi makanan bisa tersalurkan sampai orang yang membutuhkan. Jadi tidak hanya di kota-kota besar yang cukup makanan, tetapi di daerah terpencil pun eh, bisa terdistribusi secara merata. Antara lain seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih, Prof.
Untuk yang selanjutnya, Prof. Dwiyati ada pertanyaan. Ya, Strategi apa saja yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah hama dan penyakit tanaman yang semakin kompleks, Prof? ya untuk menghadapi hama dan penyakit ini antara lain penanaman di suatu daerah itu dilakukan secara serempak itu bisa membantu eh, menghambat terjadinya serangan hama. Misalnya kalau tikus itu kalau di daerah sini ada yang baru nanam, ada yang panen, nanti tikusnya berlanjut terus. Tetapi kalau eh, kondisinya itu dibuat bersamaan, eh, sangat mungkin bisa menghambat. Jadi kalau pakai pestisida semuanya pakai pestisida misalnya seperti itu, bukan ada yang sedang bertunas, sudah ada yang eh, apa ya umurnya umur hama itu sedang berkembang, misalnya spora, tunas, berkembang, misalnya seperti itu akan agak sulit untuk dibasmi, tetapi kalau dilakukan serempak bisa. Dan inovasi-inovasi yang ada itu bisa juga dengan pengobat atau pembasmian dengan bio gitu ya. Bio itu dari bahan hidup. Jadi dari bahan hidup untuk membasmi hama yang ada pada tanaman kita. Jadi bukan semuanya berupa insektisida, tetapi bisa bio eh, dari bahan hidup yang sudah banyak diinovasi atau dikembangkan oleh para peneliti, tinggal penerapannya. Misalnya seperti itu. Kalau kebetulan saya penelitian tadi eh, kunir memang belum sampai ke antibiotik, tetapi kunir itu bisa meningkatkan daya imun misalnya. Itu saya hilirisasi jadi produk sehingga masyarakat bisa menggunakannya dan ada yang cocok misalnya seperti itu. Jadi penelitian tidak mandek pada laporan penelitian aja, tapi dibuat produk hilirisasi yang memang bisa langsung digunakan oleh masyarakat. Gitu Mbak Marsha. Baik, terima kasih, Prof. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Prof. Dwiyati lagi. Pertanyaannya, Prof, Ya, bagaimana bagaimana meningkatkan produksi pangan organik di Indonesia serta menjamin kualitas dan keamanan produknya, Prof? ya. Tentang produk organik ya. Ya, Prof. Ya, tentang produk organik itu eh, lebih aman daripada produk yang apa ya istilahnya banyak terkait bahan kimia. Jadi penggunaan bahan kimia di dalam penanaman itu sangat mungkin juga akan eh, berpengaruh pada produk yang dihasilkan. Sehingga seperti produk eh, yang diproduksi CV Windra Mekar yang saya kebetulan ownernya, itu semua kita pakai pupuk pupuk berupa kulit kunir putihnya, kulit temulawaknya digunakan langsung dan kita eh, tidak menggunakan pupuk kimia. Semuanya berusaha untuk organik dan di dalam produksi kami pure atau murni dari bahan yang kita panen, jadi tidak ditambahi bahan-bahan kimia yang lain, sehingga insya Allah akan aman. Dan terus terang, yang kunir putih itu biasa digunakan untuk lalapan oleh masyarakat. Jadi sejak awal itu aman, eh, sehingga setelah disentuh dengan pengolahan yang semuanya serba organik dan murni atau alami, sehingga alhamdulillah banyak yang cocok untuk meningkatkan kesehatannya. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Prof. Dwiyati atas penjelasannya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan untuk Dr. Azaki.
Pertanyaannya, Dr. Azaki, bagaimana mengintegrasikan sektor pertanian dan kesehatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Dokter? Mohon penjelasannya, Dokter. Ya, tadi sudah di slide ya. Eh, Sektor pangan ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari produksi pangan, kemudian ekspor ya, dan juga bisa mencukupi kebutuhan daripada masyarakat. Tentunya dia bisa meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dan tentunya kalau terkait kesehatan, masyarakat yang sehat juga akan lebih produktif dan juga bisa menghasilkan secara ekonomi. Terima kasih. Baik, terima kasih, Dokter Azaki. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Dokter Azaki kembali. Ya, Pertanyaannya, Dokter, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan stabilitas pangan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, Dokter? ya tadi ada masalah iklim, kemudian bencana alam ya dari fisik, kemudian sosial ekonomi ya, distribusinya ya, kemudian keamanan pangannya ya. Jadi saya kira itu adalah masalah-masalah utama yang masih kita hadapi terkait stabilitas pangan ya dan juga dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi masalah fisiknya, kemudian sosial dan juga distribusinya ya secara ekonomi sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan masyarakat ya. Jadi belum merata, kemudian ada tantangan dari segi eh, alam ya seperti iklim, perubahan cuaca ya dan juga terkait pengawasannya ya dan bagaimana kita eh, menciptakan pangan yang sehat ya dan juga produktif untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan kembali untuk Dokter Azaki. Ya, silakan. Pertanyaannya, Dokter, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari pandemi COVID-19 terkait pentingnya ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat, Dokter? Ya, terkait pandemi banyak sekali ya pelajaran yang bisa kita petik, pembelajaran seperti pola hidup bersih dan sehat ya. Sebelumnya mungkin jarang ya kita pakai masker, sekarang udah biasa ya di jalan di mana pun ya misalnya kita menganggap penting pakai masker termasuk di tempat kerja ya. Jadi sangat berbeda ya Mbak Mersa sebelum dan pasca pandemi. Kemudian pentingnya tentunya menjaga kecukupan pangan dan gizi ya karena tadi Prof. Diati juga sudah menceritakan ya bagaimana kulit putih beliau banyak manfaatnya untuk orang-orang yang terpapar COVID-19. Jadi terkait pandemi memang pangan dan kecukupan nutrisi gizi ini penting dan juga jangan lupakan pola hidup bersih dan sehat yang merupakan pembelajaran selama pandemi tetap kita lanjutkan sampai sekarang ya sehingga kita siap ya untuk kalau kemudian terjadi pandemi lagi ya walaupun kita harapkan pandemi COVID-19 ini adalah yang terakhir tentu saja karena sudah mengakibatkan permasalahan ya di bidang ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya dan dampaknya global. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Dokter Azaki atas penjelasannya. Yang selanjutnya ada pertanyaan untuk Prof. Dwi. Baik, Pertanyaannya, Prof, bagaimana proyeksi pangan Indonesia dalam tahun-tahun ke depan, Prof? oke Mbak. Jadi kalau kita melihat proyeksi pangan tahun ke depan itu memang pemerintah mesti buka lahan baru gitu ya. Buka lahan baru karena kalau di khususnya di Jawa misalnya itu sawah-sawah yang subur itu sekarang sudah muncul perumahan-perumahan. Jadi kalau tidak diantisipasi nanti eh, bisa juga tambah impor pangannya gitu. Selain itu juga eh, perlu intensifikasi pertanian supaya memang eh, pangan atau sediaan pangan ke depan itu cukup. Jadi tidak kalau kalau tadi saya kemukakan di paper saya tadi di tahun 22 dan 23 khususnya beras gitu ya. Beras itu ternyata menurun.
dibandingkan 22 ke 23 itu lebih rendah 23-nya. Nek 24 ini memang 24-nya belum rampung ya atau masih bulan Oktober, tetapi melihat eh, apa ya hasil yang seperti itu nanti semakin turun kalau tidak diimbangi tadi ada intensifikasi pertanian, mungkin butuh buka lahan baru di daerah-daerah tertentu yang subur, kemudian eh, diversifikasi olahan diperlukan supaya tidak hanya bergantung pada beras sebagai makanan sumber karbohidrat, tetapi justru seperti yang saya kemukakan tadi ada pangan-pangan sumber karbohidrat yang lain yang perlu didiversifikasi olahannya menjadi produk yang menyenangkan masyarakat atau anak-anak zaman sekarang ini atau kekinian gitu ya. Kalau sekarang ada dimsum misalnya mungkin bisa divariasi dimsumnya tadi dengan menggunakan produk lokal misalnya seperti itu akan proyeksinya akan tetap cukup pangan kita kalau diiringi dengan usaha-usaha tadi. Kalau infrastruktur tadi sudah semakin baik gitu ya, jadi ke depan aksesnya akan lebih baik, tapi jumlah pangan mestinya dipertimbangkan dengan antara lain intensifikasi atau buka lahan baru. Karena lahan yang ada di sini sudah penuh, sudah semakin banyak yang ditanami bangunan gitu. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Prof. Dwi. Untuk selanjutnya ada pertanyaan untuk Dr. Azaki. Pertanyaannya, Dokter, Ya, bagaimana edukasi kesehatan kepada masyarakat terkait harus tercukupinya pangan, Dokter? Mohon penjelasannya, Dokter Azaki. ya ini saya kira tugas bersama ya, tidak cuma dokter ya, juga para akademisi ya, para guru ya, mahasiswa juga ya, Pak Mahasiswa Prof Dwi ini banyak ya. Bagaimana mengedukasi masyarakat tentang bagaimana diet yang sehat ya, dan juga kecukupan pangan. Karena ini tidak cuma terkait dengan ekonomi masyarakat, tapi juga kesehatan penduduk ya. Tadi sudah saya jelaskan juga di slide bagaimana pangan ini penting ya terhadap kesehatan eh, dalam hal pencukupan nutrisi, vitamin, mineral, dan juga bisa mencegah penyakit dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi edukasi tidak cuma milik dokter, tapi juga kewajiban bersama. Karena biasanya kalau orang ke dokter itu kalau sudah sakit ya Mbak Marsha, tapi kalau pencegahan tentunya dari keluarga terlebih dahulu, kemudian lingkungan ya di perumahan kita misalnya atau di komplek kita ya atau di kos-kosan kita ya, sejawat mahasiswa ya dan juga para akademisi seperti Prof Dwi dan kawan-kawan juga harus proaktif ya memberikan edukasi terkait stabilitas pangan dan bagaimana manfaat pangan ini. Jadi saya kira demikian. Terima Baik, kasih. terima kasih Dokter Azaki. Selanjutnya ada masuk pertanyaan kembali untuk Prof. Dwi. Ye. Pertanyaannya, Prof, bagaimana tanggapan dari Prof. Dwi tentang program makan siang gratis, Prof? Mohon penjelasannya, Prof. Oke. Eh, ada makan siang gratis menurut saya suatu hal yang luar biasa. Semuanya kalau dilandaskan dengan keikhlasan pasti akan berkah gitu. Jadi kalau memang pemerintah ada dana, eh, saya kira bagus ada makan siang gratis. Jadi sama antara yang punya duit dan termasuk eh, masyarakat menengah ke bawah, kalau anak-anak yang sekolah diberi makan gratis, makan siang gratis akan lebih bagus dan tidak ada hilangnya sebetulnya dana pemerintah untuk rakyatnya. Kalau di kalau kebetulan saya Islam itu kalau kita anggap itu sedekah, sedekah itu tidak ada hilangnya. Jadi pasti masyarakat nanti akan sehat atau apa anak-anak kita akan cerdas. Semoga
dana ada gitu ya. Atau diatur bagaimana yang menengah ke atas bisa juga memberikan sedekahnya kepada yang eh, menengah ke bawah. Mungkin bisa juga dikelola oleh pemerintah dengan harapan pengelolaannya itu tidak dikorupsi gitu Mbak. Jadi sama-sama atas kejujuran, atas keikhlasan, insya Allah semua berkah untuk Indonesia maju. Gitu Mbak. Terima kasih Prof atas tanggapannya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan kembali untuk Prof Dwi. Ye. Pertanyaannya Prof, bagaimana perbandingan stabilitas pangan kita dibandingkan dengan negara-negara tetangga Prof? Ya, kalau dilihat tadi sebetulnya kalau yang kurang gizi itu banyak. Bisa dikatakan di negara kita ya masih stabilitasnya masih di bawah negara lain di Asia Tenggara tadi. Tadi saya contohkan di Asia Tenggara. Jadi kalau kurang gizinya itu antara lain karena stabilitas pangan yang tersedia atau kurang stabil, itu sangat mungkin kita ada di bawah negara lainnya. Kalau mungkin juga menginfonya ke masyarakat itu kurang efektif atau ini makan yang bergizi misalnya. Orang kalau zaman dulu kala karena terbatas kalau punya telur telurnya dijual untuk bayar sekolah misalnya kalau dulu. Tapi sekarang ini kan kesejahteraan sudah semakin meningkat sehingga pengetahuan juga semakin meningkat walaupun negara kita masih termasuk negara berkembang sehingga pengetahuan makan bergizi itu saya kira kalau untuk di daerah Jawa di perkotaan itu bisa dikatakan sudah pada tahu, tapi yang daerah terpencil itu perlu diinfo juga bahwa perlu makanan bergizi supaya generasi muda kita besok bisa menghadapi tantangan yang ada dengan tegar, dengan bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi gitu, Mbak. Baik, terima kasih Prof atas penjelasannya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan kembali untuk Dr. Azaki. Ya, Pertanyaannya silakan. dokter, Ya, apakah masalah gizi masih merupakan masalah kesehatan yang serius di Indonesia, dokter? Mohon penjelasannya, dokter. jawabannya masih ya. Tadi Prof. Dwi juga mengatakan. Jadi dari indeks ketahanan pangan kita masih nomor puluhan ya di dunia. Kemudian masalah stunting ya sering ini masih menjadi masalah serius dan merupakan program pemerintah ya untuk eradikasi stunting ini ya. Jadi mungkin suatu saat kita bisa terbebas dari stunting seperti halnya misalnya polio ya. Jadi kita harapkan walaupun stunting ini masalah gizi dan terkait dengan pangan dan juga ekonomi, suatu saat kita bisa lepas ya dengan stunting tentunya terkait dengan ketersediaan pangan ya dan juga perbaikan kondisi ekonomi masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter Azaki. Selanjutnya ada pertanyaan kembali untuk dokter Azaki. Pertanyaannya dokter, apa akibat ketidakcukupan pangan terhadap kesehatan masyarakat, dokter? Ya, tadi sudah dijelaskan ya, biasanya terkait malnutrisi ya, dan juga penyakit degeneratif ya. Eh, Ya, dan ini merupakan PR ya saya kira ya dan penyakit-penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke dan lain-lain ini akan memburuk dengan ketidakcukupan pangan. Dan yang paling awal memang biasanya kita amati seperti stunting ya, malnutrisi, busung lapar ya di daerah yang eh, terisolir mungkin ya, yang ekonominya masih belum merata ya distribusi pembangunan dan juga ketersediaan pangan di situ. Jadi merupakan PR ya dari pemerintah dan juga kita semua masyarakat bagaimana kolaborasi ya kita harapkan pemerintah dan swasta juga dan peran serta masyarakat untuk kecukupan kebutuhan pangan di Indonesia. Seperti demikian, makasih. Baik, terima kasih dokter Azaki.
Untuk selanjutnya ada masuk pertanyaan lagi untuk Prof. Dwi. Ya, Pertanyaannya, Prof, jenis pangan apa yang masih belum terlalu banyak tersedia di Indonesia dan harus diimpor, Prof? sebetulnya kalau makanan apa di kita kalau ditanam dengan baik, negara kita negara yang eh, agraris, negara pertanian, sehingga kalau dikelola dengan baik, sebetulnya kita tidak perlu mengimpor makanan. Tetapi saya juga kurang tahu persisnya kalau beras itu memang diimpor berjuta-juta ton gitu. Betulkah panenan kita itu memang memang tidak cukup gitu? Atau kalau memang kurang apa ya, kekurangannya sampai sekian ton gitu ya. Ini eh, saya juga kurang kurang begitu tahu ya, tetapi sebetulnya kalau pertanian kita dikelola dengan baik, karena tanah kita itu subur, ya makan itu cukup. Kalau gandum memang sebetulnya bukan makanan pokok kita, cuma selama ini karena sudah orang terbiasa sudah apa ya sering makan roti sehingga eh, gandum juga diimpor. Eh, Beras juga diimpor, beras diimpor dengan alasan persediaan itu mungkin kalau dihitung-hitung, diprediksi itu kurang, terus nanti impor, sepertinya seperti itu. Jadi makanan apa yang, misalnya ada ada apa brambang, bawang merah, bawang putih, pernah dengar impor. Tetapi sebetulnya kalau ditanam dengan baik, dengan apa intensif, saya kira bisa menghasilkan cukup eh, di masyarakat kita tidak perlu impor. Yang dulu pernah saya dengar kelengkeng, kelengkeng kita panen bagus, ternyata ini kelengkeng impor lah. Sebetulnya yang impor siapa gitu. Jadi ya kelengkeng kita juga bagus gitu. Jadi jadi menurut saya negara kita negara subur kalau dikelola dengan baik. Saya kira pangan cukup gitu. Baik, terima kasih Prof. Dwi atas penjelasannya. Sangat menarik sekali ya pembahasan kita webinar pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri webinar kita siang hari ini, silakan untuk para pembicara melakukan closing statement. Yang pertama, kami persilahkan kepada Prof. Dwi untuk melakukan closing statement. Iya, gunakan produk lokal agar stabilitas pangan kita bagus. Jadi tidak harus makan makanan yang impor. Eh, Hal ini akan eh, terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi kita angkat pangan lokal. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Prof. Dwi. Selanjutnya kami serahkan kepada Dr. Azaki untuk melakukan closing statement. Ya, terima kasih kepada DRI Jawa Tengah. Ya, setuju dengan Prof. Dwi ya. Jadi kalau bisa kita tidak mengimpor ya bahan-bahan pangan yang sebenarnya bisa dicukupi di Indonesia ya. Dan beliau ini selain akademisi juga praktisi ini ya. Jadi pengembangan pangan ya dan bagaimana manfaatnya ya terhadap kesehatan. Ternyata pangan di Indonesia itu sangat luar biasa manfaatnya terhadap kesehatan. Sekarang sudah mulai marak ya penelitian-penelitian tentang pengobatan herbal ya yang ternyata efek sampingnya tidak separah yang sebelumnya distigmakan oleh orang-orang. Ternyata sekarang para dokter juga sudah mulai merekomendasikan herbal ini, tapi tentunya yang sudah diteliti ya semacam kunir putih oleh Prof. Wi dan kawan-kawan. Jadi tentunya kita tetap berpegangan kepada evidence base ya sesuai dengan penelitian dan ternyata pangan ini banyak sekali manfaatnya terhadap kesehatan dan juga bisa sebagai obat ya. Jadi saya kira demikian dan acara ini sangat bermanfaat dan mungkin demikian dari saya kembalikan kepada Mbak Marsha. Baik, terima kasih kepada Dr. Azaki, kepada Prof. Dwi atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada hari ini.
Telah tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para pembicara kita yang luar biasa pada siang hari ini, Prof. Dwi, Dr. Azaki. Terima kasih banyak juga pada seluruh peserta webinar yang telah bergabung dalam kegiatan Sudah webinar. ambil foto seluruh web peserta belum, Mbak? Boleh, Baik, Bu. Diminta Bu. on kamera, kemudian di screenshot Baik, sebelum ditutup. untuk teman-teman silahkan sebentar. Sebentar, Prof. Ya. Dihitung, Mbak. Oke, untuk teman-teman bisa on kamera terlebih dahulu. Oke, mulai dari atas. Satu, dua, tiga. Sebentar. Untuk slide selanjutnya, oke, untuk teman-teman bisa on kamera terlebih dahulu. Teman-teman dari mahasiswa. Satu, dua, tiga. Oke, untuk slide berikutnya bisa on kamera dulu untuk teman-teman mahasiswa. Satu, dua, tiga. Oke, tunggu sebentar. Untuk slide selanjutnya bisa on kamera ya teman-teman mahasiswa. Saya ambil satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Mohon maaf. Untuk teman-teman mahasiswa bisa untuk on kameranya ya. Saya ambil satu, dua, tiga. Untuk yang baru bergabung bisa langsung on kamera saja. Bentar. Oke, ya cukup. Bisa untuk off kameranya teman-teman. Ya, makasih Prof. Dwi, teman-teman semua, Mbak Marsha. Terima kasih juga pada seluruh peserta webinar yang telah bergabung dalam kegiatan siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Semoga apa yang kita dapatkan dalam webinar siang ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Terima wabarakatuh. Ibu, kasih, terima kasih Bapak. Mas Terima Dr. kasih Ayati, Prof. Dwiyati. Mbak Marsha, dan semua hadirin, termasuk para mahasiswa saya. Terima kasih. Saya izin keluar, Mbak Marsha. Baik, Prof. Dwi. Terima kasih Prof. Dwi atas pemaparan pematerinya. Oke.